Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pakar Basket. Tegas lo ya. Gue kayak ini nggak? Kayak aparat ya? Iya, tegas. Gue ngeri-ngeri gitu. Ya, nih gue. Welcome back. Nih, Bayu Radityo. Gue dengan Dimas M to the B to the O to the T, Mahendra. Yaps. And hari ini kita akan bahas mengenai PG, point guard. Bukan. PG point guard, Bukan. SF small forward. Hmm. Ya kan, SG shooting guard. Oh, iya. Paul George Pak, Paul George. Oh, Paul George. Kenapa Paul George? Jadi ini kan lately ya. Uh. Nah, karena Clippers. Oh iya, gue tahu tuh. Yang versi Casey and Jojo bagus. Nah, karena Clippers juga sekarang masih berada di dalam pertarungan memperebutkan posisi di final. Dan tanpa adanya Kawhi, nggak boleh ngomong Kawhi lagi kan? Iya, di ini hujat ya. Kawhi. Tanpa adanya Kawhi Leonard, terus the whole Clippers itu dependent on PG. Yeah. Orang sekarang mulai melihat bahwa ini adalah PG yang berbeda. Yeah. Nah, tapi sebagian orang masih menilai bahwa atau banyak orang bertanya, he's an underrated player atau overrated player? Nah, gue mau tahu dari lu dulu, Dibi. Oke. What you've seen so far. Buat gue point guard itu sangat penting dalam tim ya. Bukan. Paul George. Oke. Kita ulangi. Maksud gue, Paul George itu very underrated. Sangat underrated. Ini manusia mesin point. Dia pencetak skor. Memang volume shooter. Ya, same like Kobe. Same like T-Mac. Ini T-Mac era sekarang. Ya. Gitu. Paul George very underrated. Jadi orang ketika dibilang wah, ini dapat kesempatan ini nih bukan malah baru seakan-akan tahu Paul George bisa begitu. Buat gua Clippers itu bukan timnya Kawhi. Gitu, dari awal gue melihatnya memang timnya PG. Oke. Gitu. Why? Karena gue nggak melihat bola terakhir ada di Kawhi Leonard. Buat gue. Oke. Karena gue lebih trust bola terakhir gue mau lihat ada di point guard. Paul George. Baru dipasing ke Paul George. Gitu. Bagus, masuknya bagus. Gitu. Jadi itu terpenting buat gue adalah terpenting. Jadi buat gue Paul George itu underrated dan he deserves to shine. Tapi ada satu hal lagi yang gue mau tambahin adalah dia ini dapat pressure yang luar biasa sepanjang karirnya. Kritikan ke dia itu nggak ringan. Udah kritikan very very superstar yang dimana Kawhi Leonard nggak dapet. Yep. Mau dimanapun lo search itu juga menjadi topik tersendiri bahwa Kawhi Leonard nggak dikritik. Gitu, sehingga ya performance-nya mau bagus apa enggak, ya main jelek pun juga seakan-akan nggak main jelek, kayak karena nggak ada kritik. Ada satu momen di mana Kawhi Leonard tuh dikritik. Ketawa dia. Oh itu sama komentator. Berarti ada terulangnya bagus ini. Asli. You're a fun guy ya. Tapi maksud gue lu melihat dia underrated itu lebih kepada dari sisi skillnya ataupun apa yang dilakukan di lapangan, atau apa yang dia dapat sekarang itu harusnya nggak segitu untuk pemain sekelas Paul George. It can be for the whole aspects. Kalau gue buat underrated, yang gue maksud adalah nih orang menilai Paul George itu
seakan-akan dia sekarang bermain hebat banget. Hmm. No, this is his game. Memang begitu mainnya. Hmm. Standarnya dia di situ. Gitu. Oke. Jadi orang selalu menilainya bahwa Paul George itu ya begini nih hebat banget permainan. No. He's been playing like that since the Pacers. Hmm. Gitu pas di OKC pun juga sebenarnya menggila, cuman ya hey juga it's Westbrook's team. Ya kan? Nah, di sini kan sebenarnya berbarengan mereka. Kawhi sama Paul George ini. Jadi timnya siapa ya bisa coexistence secara bersamaan tuh ya emang timnya mereka berdua, but it's not Kawhi's team. No, it's not. Walaupun juga dari apa yang dia dapat, maksud gue in terms of contract juga dia nggak se magnificent itu kan. Yeah, In because terms of number kan maksud gue. because of main sebelumnya kan di tim sebelumnya kan juga mempengaruhi kalau ngomongin kontrak. Ya kan, ya kalau case kontrak kayak sekarang Ben Simmons, orang bilang beli Ben Simmons sekarang dia nggak max out. Tapi di sisi lain Sixers secara bisnis wise mendingan tahan, dia main bagus baru jual sesuai rate-nya dia. Itu my opinion. Tapi maksud gue sih ya mungkin in terms of skills gue rasa no doubt kalau Paul George itu diragukan kalau menurut gue. Cuman orang melihat dari different angle bahwa dia nggak bisa carry a team. Jadi akhirnya orang berpikiran bahwa tim yang di mana ada Paul George-nya dia harus butuh tandem untuk dia bisa end up di either itu juara di conference final atau bahkan juara NBA kan gitu. Nah sekarang mungkin adalah ajang pembuktian buat dia kalau menurut gue dengan cederanya si Kawhi. Jadi ya semua bergantung ke dia gitu. Nah gue nggak tahu apakah it's too late already karena dia sekarang ketinggalan 3-2 kan. Ya, apakah dia bisa membalikan keadaan apa segala macam, dan dia juga sekarang dapat pelatih yang tepat kasarnya lah ya. Apakah dia bisa membalikan itu kita nggak tahu. Karena kalau dia akan end up di posisi yang sama ya si pemikiran orang itu nggak akan berpindah gitu. Iya. Setuju gue bahwa this is his chance, dan one step away menuju final is not easy because Clippers mainnya gokil, tapi Suns juga gokil banget gitu, yang dimana urgency untuk pengen juaranya ini kayak lebih secara umur Chris Paul ngebet yang he only have 1-2 years left maybe. Gitu maksudnya dengan kapasitas main performance seperti ini ya. Ini emang ini picknya dia sih. Iya. Iya, gue akuin. Extended malah picknya dia. Tapi emang ini juga menurut gue tahun pertahanannya Paul George sih. Karena kalau tahun ini merupakan opportunity yang paling bagus selama karirnya dia kalau menurut gue. Kalau sampai tahun ini dia gagal, tahun depan ya mau nggak mau harus kasarnya ngelancong ke tim lain dengan bantuan superstar lain. Nah, ini akan benar-benar diuji apakah perjudian dia lah. He can carry a team or not, ya kan? Karena kalau buat gue memang tadi gue compare dia tuh sebenarnya ke T-Mac. Secara skill T-Mac dan Kobe itu skill timnya gokil. Cuman kan mentally dedicatednya juga sedikit berbeda lah. Gue nggak bilang T-Mac nggak dedicated, cuman Kobe memang ekstra. Ya di sini akan diuji memang PG, dan mesti diingat ya dia waktu itu bukan cedera lagi, itu ngeri si Ngilu kalau ngebayangin waktu dia patah. Kalau lihat videonya diulang-ulang sih sekali cukup. Wah, gue ngeliat sekali doang itu Ngilunya sampai ke bawah. Ya as an athlete ya, kita sebagai atlet itu kalau ngeliat gitu. Dan itu lagi persiapan buat timnas US. Itu lagi persiapan buat tim-tim.
pas lagi ngedang di daratnya nggak tahu hard landed atau gimana, tulang kaki kayak enak. Dan bisa untuk bangkit sampai kayak sekarang. Iya. Ya itu sih udah kalau lu nggak punya mental squadnya sih Jordan ya kayak lu. He has something to prove to himself. Sebenarnya itu salah satu pemain yang gue expect selain Bradley Beal untuk bisa pindah ke Boston. Oh, boy. Kalau Bradley Beal emang udah punya St. Louis connection kan sama Tatum gitu. Ya, Tapi Paul George tuh menurut gue emang pemain yang kalau dia bermain di tim mana aja, dia tuh bisa get along sama ya, teammates. ya. Jadi gue ya kebayang lo punya Tatum, lo punya Paul George, ya LeBron pasti trade lah. Nggak mungkin dikit juga gitu, karena sama posisinya. Well, itu akan apa sih jadi kombinasi yang bagus sih sebenarnya. Dream on. Sorry, fans Celtics. Tapi seru sih, seru kalau pindah. Bill, seru. Iya, walaupun gue jarang nemuin fans Celtics di Indonesia kok. Suaranya gak ada. Jarang gue. Rata-rata sekarang bandwagonnya Warriors semua. Iya, rata-rata banyak kan Warriors. Jarang gue ada ketemu, bang gue fans Celtics juga nih bang. Paling di IG follow tattoo-nya doang. Iya. Iya, tapi histori Celtic-nya waduh. Ya udah cukup lah kita ngomongin Celtic lah. Karena harapannya begitu besar, Ambisinya. ambisi begitu besar, Realitanya beda. dan kita kembali membahas Lakers saja mendingan. Oh, enggak. Paul George. Oh iya, Paul George. Paul George, menurut gua ini adalah underrated. Dia pemain gokil. Salah tim aja karena di Los Angeles hanya ada satu tim, itu Lakers. That's my opinion. Balik lagi itu ujungnya ke arah sana. But anyway, kalau memang menurut lo dia adalah seorang yang overrated player, ya could be from a different aspect or different angle. Tapi memang untuk berbicara atau untuk apa ya mengatakan seorang pemain ini adalah overrated atau underrated akan banyak faktor. Tapi itu kembali lagi ke semua gimana lu mau melihat dari sisi mana sih. Jadi you can put your comments. Lu boleh agree dengan Bayu, lu boleh disagree dengan Bayu. Put aja semua apa yang lu rasain untuk komen. And we see you again in the next episode of Pakar Basket. Gue Dimas M to the BOT And Mahendra. I'm Bayu Radityo. See you next time. Ciao. So.